둘, 셋. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Eryan Rahman. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi D3, nomor induk mahasiswa 20133057, dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Alphon Satrianto, SE, ME. Baik, pada video kali ini saya akan membacakan materi bab 3 tentang ukuran pemusatan, karya buku Suharyadi Purwanto dengan judul Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern, edisi 3, buku 1. Baik, poin yang pertama yang akan saya bacakan tentang pengertian ukuran pemusatan dan contohnya. Yang pertama, pengertiannya ialah nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data. Ukuran pemusatan menunjukkan pusat dari nilai data. Contoh pemakaian ukuran pemusatan. Yang pertama, berapa rata-rata aset bank pada tahun 2011? Yang kedua, berapa rata-rata jumlah kredit yang disalurkan bank sepanjang periode 2012? Yang ketiga, berapa rata-rata tingkat inflasi pada tahun 2012 di beberapa negara ASEAN? Yang keempat, berapa rata-rata NPL perbankan dikaitkan dengan jumlah modal yang dimiliki? Poin selanjutnya tentang rata-rata hitung. Pengertiannya ialah nilai yang diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan jumlah data. Rata-rata hitung merupakan nilai yang menunjukkan pusat dari nilai data dan merupakan nilai yang dapat mewakili dari keterpusatan data. Pada rata-rata hitung terbagi beberapa jenis. Jenis yang pertama ialah rata-rata hitung populasi. Rata-rata hitung populasi merupakan nilai dari rata-rata dari data populasi. Sedangkan populasi pada umumnya adalah semua hal atau objek atau orang-orang yang ingin dipelajari dalam suatu ekosistem. Rata-rata hitung populasi dapat dihitung dengan cara jumlah seluruh nilai dalam populasi dibagi dengan jumlah data atau observasi dalam populasi, atau dapat disajikan dalam bentuk simbol mu sama dengan sigma X per N. Mu ialah rata-rata hitung populasi, sedangkan sigma simbol dari operasi penjumlahan. X merupakan nilai data yang berada dalam populasi. N jumlah total data atau pengamatan dalam populasi. Sedangkan sigma X merupakan jumlah dari keseluruhan nilai X atau data dalam populasi. Berikut merupakan contoh soal dan penjelasannya dari rata-rata hitung populasi. Selanjutnya, jenis yang kedua yaitu rata-rata hitung sampel. Rata-rata hitung sampel
secara teknik relatif hampir sama dengan rata-rata hitung populasi. Pengertian rata-rata hitung sampel ialah jumlah nilai dari data sampel atau jumlah sampel. Sampel adalah suatu bagian atau proporsi dari populasi. Rata-rata hitung sampel dapat dihitung dengan cara jumlah seluruh nilai dalam sampel dibagi dengan jumlah data atau observasi dalam sampel. Dapat juga disajikan dalam bentuk simbol, yaitu X bar sama dengan sigma X per N, di mana X bar ialah rata-rata hitung sampel. Sigma merupakan simbol dari operasi penjumlahan. X nilai data yang berada dalam sampel. N jumlah total data atau pengamatan dari sampel. Sedangkan sigma X merupakan jumlah data keseluruhan nilai X atau data dari sampel. Berikut contoh soal dan penjelasannya dari rata-rata hitung sampel. Selanjutnya, jenis rata-rata hitung yang ketiga ialah rata-rata hitung tertimbang. Definisinya ialah rata-rata dengan bobot atau kepentingan dari setiap data berbeda. Besar dan kecilnya bobot tergantung pada alasan ekonomi dan teknisnya. Rumus rata-rata hitung tertimbang ialah atau dapat kita buat dengan simbol X bar W sama dengan sigma W dikali X per sigma W, di mana X bar W ialah rata-rata hitung tertimbang, sigma simbol dari operasi penjumlahan, X nilai data yang berada dalam populasi atau sampel, N jumlah total atau pengamatan dari populasi atau sampel, sedangkan W nilai bobot dari suatu data. Dapat kita lihat contoh dan penjelasannya. Selanjutnya, jenis yang keempat yaitu rata-rata hitung data berkelompok. Pengertian data kelompok adalah data yang sudah dikelompokkan dalam bentuk distribusi frekuensi. Data yang sudah dikelompokkan akan kehilangan identitas data mentah, sehingga untuk melihat nilai rata-rata hitung harus diduga dari distribusi frekuensi. Rumusnya ialah X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per N, di mana X bar ialah rata-rata hitung data berkelompok. Sigma simbol dari operasi penjumlahan. Fi frekuensi kelas 1 atau masing-masing kelas. Xi nilai tengah kelas ke I atau masing-masing kelas. Fi dikali Xi ialah hasil perkalian antara frekuensi dan nilai tengah pada kelas ke I atau masing-masing kelas. N ialah jumlah total data. Berikut contoh rata-rata hitung data berkelompok. Baik, poin selanjutnya ialah rata-rata hitung memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, setiap kelompok, baik dalam bentuk skala interval maupun rasio, mempunyai rata-rata hitung. Yang kedua, semua nilai data harus dimasukkan
ke dalam perhitungan rata-rata hitung. Yang ketiga, satu kelompok baik kelas maupun satu kesatuan dalam populasi dan sampel hanya mempunyai satu rata-rata hitung. Yang keempat, rata-rata hitung untuk membandingkan karakteristik dua atau lebih populasi maupun sampel. Yang kelima, rata-rata hitung sebagai salah satu ukuran pemusatan, maka jumlah deviasi setiap nilai terhadap rata-rata hitungnya selalu sama dengan 0. Yang keenam, rata-rata hitung sebagai titik keseimbangan dari keseluruhan data, maka letaknya berada di tengah data. Yang ketujuh, rata-rata hitung nilainya sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim, yaitu nilai yang sangat besar atau sangat kecil. Yang ke-8, bagi data dan sekelompok data yang sifatnya terbuka atau lebih dari satu atau kurang dari, tidak mempunyai rata-rata hitung. Selanjutnya, tentang poin median. Median merupakan titik tengah dari semua nilai data yang telah diurutkan dari nilai yang terkecil hingga ke yang terbesar, ataupun sebaliknya. Median dibagi beberapa jenis. Yang pertama, median untuk data tidak berkelompok. Median untuk data tidak berkelompok adalah nilai yang letaknya di tengah data yang telah diurutkan, namun datanya belum dikelompokkan ke dalam kelas atau kategori tertentu atau belum dalam bentuk distribusi frekuensi. Bagaimana cara mencari letak dan nilai median untuk data tidak berkelompok? Yang pertama, letak dari median dapat dicari dengan rumus dalam kurung n tambah 1 tutup kurung dibagi 2. Yang kedua, apabila jumlah datanya ganjil, maka nilai median merupakan nilai yang letaknya di tengah data. Yang ketiga, apabila jumlah datanya genap, maka nilai median merupakan nilai rata-rata dua data yang letaknya berada di tengah. Jenis yang kedua ialah median untuk data berkelompok. Secara umum, pengertiannya hampir sama dengan data yang tidak berkelompok, yaitu nilai yang letaknya ada di tengah data, sehingga data berada setengahnya di atas dan setengahnya di bawah. Yang membedakan median data berkelompok dengan median data tidak berkelompok adalah pada data berkelompok, nilai informasi atau karakteristik dari masing-masing data tidak dapat diidentifikasi lagi. Yang dapat diketahui hanya karakter dari kelas maupun intervalnya. Akibatnya, akan terdapat kesulitan dalam menentukan nilai median yang tepat pada suatu interval. Ada dua cara untuk mencarinya. Yang pertama, kita dapat menentukan letak kelas di mana nilai median berada. Letak median untuk data berkelompok adalah n/2, di mana n adalah jumlah frekuensi. Yang kedua, melakukan interpolasi di kelas median untuk mendapatkan nilai median dengan rumus sebagai berikut. Poin selanjutnya tentang modus. Modus merupakan salah satu ukuran pemusatan di samping rata-rata hitung dan median. Modus adalah suatu nilai pengamatan yang paling sering muncul. Modus merupakan salah satu alat ukur yang relatif jarang digunakan dibanding dengan rata-rata hitung dan median. Cara mencari nilai modus yang pertama untuk data tidak berkelompok, maka modus adalah nilai yang sering muncul atau frekuensi yang paling banyak. Yang kedua, untuk data berkelompok, maka modus diperoleh dengan rumus yaitu MO sama dengan L ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali I, di mana L merupakan batas bawah atau tepi kelas. D1 ialah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, sedangkan D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya.
I ialah besarnya interval kelas. Poin selanjutnya ialah tentang hubungan rata-rata hitung, median, dan modus. Ketiga ukuran pemusatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengetahui bentuk kurva poligon dari data yang dikaji baik populasi maupun sampel. Bentuk kurva poligon bisa berupa kurva normal atau simetris, condong ke kiri ataupun condong ke kanan. Yang pertama saya akan membahas tentang kurva simetris. Kurva simetris adalah kurva di mana sisi kanan dan kiri sama, sehingga kalau dilipat dari titik tengahnya, maka akan ada bagian yang sama. Untuk kurva yang simetris, maka nilai untuk rata-rata X, median, dan modus sama. Kurva simetris dapat dikatakan sebagai kurva dengan kecondongan 0. Dapat dilihat seperti gambar di samping. Yang kedua, kurva condong ke kiri. Kurva condong ke kiri atau condong positif disebabkan nilai rata-rata hitung lebih besar dibandingkan median dan modus. Hal tersebut terjadi karena adanya nilai ekstrim tinggi yang mempengaruhi nilai rata-rata hitung, sedangkan median dan modus tidak terpengaruhi. Pada kejadian seperti ini, data sampel atau populasi pada umumnya bernilai rendah, tetapi ada beberapa data ekstrim yang bernilai sangat tinggi yang mendorong nilai rata-rata meningkat. Dapat dilihat seperti contoh pada gambar di samping. Selanjutnya, kurva condong ke kanan. Kurva condong ke kanan atau condong negatif disebabkan nilai rata-rata hitung lebih kecil daripada nilai median dan modus. Penyebab dari peristiwa ini adalah adanya nilai ekstrim rendah yang mempengaruhi nilai rata-rata hitung. Data sampel atau populasi pada umumnya relatif tinggi dan ada beberapa data yang nilainya ekstrim sangat rendah. Hal ini menyebabkan nilai rata-rata terdorong untuk turun. Dalam kondisi demikian, maka nilai rata-rata hitung tidak terlalu baik digunakan atau dibandingkan dengan ukuran median dan modus. Dapat dilihat seperti gambar. Hubungan antara nilai tengah, median, dan modus dapat disimpulkan bahwa apabila nilai tengah, median, dan modus hampir sama, maka ketiga ukuran baik untuk digunakan. Untuk sekumpulan data yang memiliki nilai ekstrim, baik ekstrim tinggi maupun rendah, maka kurva akan condong ke kiri dan ke kanan. Maka nilai rata-rata hitung kurang baik digunakan, dan median serta modus menjadi ukuran yang lebih baik. Untuk kasus kurva yang normal atau simetris, maka terdapat hubungan antara rata-rata hitung, median, dan modus yang dinyatakan sebagai berikut. Modus sama dengan rata-rata hitung dikurang 3 dikali rata-rata hitung dikurang median. Rata-rata hitung sama dengan 3 dikali median dikurang modus dibagi 2. Median sama dengan 2 dikali rata-rata hitung ditambah modus dibagi 3. Selanjutnya, tentang ukuran letak atau kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi 4 bagian yang sama. K1 sampai 25% data, K2 sampai 50% data, dan K3 sampai 75% data. Rumus letak kuartil yang pertama pada rumus data tidak berkelompok. K1 sama dengan 1 dikali N tambah 1 dibagi 4. K2 sama dengan 2 dikali N tambah 1 dibagi 4. K3 sama dengan 3 dikali N tambah 1 dibagi 4. Sedangkan rumus data berkelompoknya ialah K1 sama dengan 1 dikali N dibagi 4. K2-nya ialah 2 dikali N dibagi 4. K3-nya ialah 3 dikali N dibagi 4. Berikut
contoh gambar dan penjelasannya, kuartil data berkelompok. Selanjutnya, contoh kuartil data tidak berkelompok. Poin selanjutnya tentang ukuran letak desil. Definisi desil ialah ukuran letak yang membagi 10 bagian yang sama. D1 sebesar 10%, D2 sampai 20%, D9 sampai 90%. Rumus letak desil hampir sama dengan rumus kuartil. Yang membedakannya ialah hanya dibagi 10. Contoh soal desil data tidak berkelompok dan penjelasannya sebagai berikut. Contoh soal desil data berkelompok. Selanjutnya, poin ukuran letak persentil. Definisi persentil ialah ukuran letak yang membagi 100 bagian yang sama. P1 sebesar 1%, P2 sebesar 2%, P99 sampai 99%. Rumus letak persentil sama dengan rumus kuartil dan desil, hanya membedakan dibagi 100. Untuk soal persentil data tidak berkelompok. Dan contoh soal persentil data berkelompok. Sekian pembacaan materi bab 3 saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan pada materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga dapat dipahami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.